Sumbit probatio, siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, moderator yang saya hormati, rekan berpikirku dari tim pro serta hadirin yang berbahagia. Saya Naswa Azhara dari SMA Negeri 1 Tumpang selaku pembicara pertama dari tim kontra dengan mosi yang sangat luar biasa pada hari ini, yakni influencer wajib bertanggung jawab secara perdata atas kerugian konsumen akibat promosi produk ilegal atau bodong. Juri, influencer wajib bertanggung jawab secara perdata berarti memberikan ganti rugi finansial atau kompensasi kepada pihak lain. Posisi kami berdiri pada 3 pilar hukum. Yang pertama, pasal 1365 KUH Perdata. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama tim pro, justru memperkuat posisi kami sebagai tim kontra karena harus ada perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, tanpa unsur salah tidak ada kewajiban ganti rugi. Yang kedua, pasal 19 UU PK, tanggung jawab utama berada pada pelaku usaha atau produsen sebagai pihak yang menghasilkan dan mendistribusikan produk. Yang ketiga, pasal 9 dan pasal 17 UU PK mengatur larangan informasi menyesatkan dan iklan yang mengelabui. Namun penerapannya tetap mensyaratkan adanya peran aktif dan kesalahan dari pihak yang bersangkutan. Artinya tidak semua pihak promosi otomatis bersalah. Izinkan saya memperkuat argumen kami sebagai tim kontra. Yang pertama, subjek hukum utama adalah pelaku usaha. Produsen adalah pihak yang mengetahui kandungan, mengurus izin edar, dan menentukan legalitas. Maka secara hukum ia adalah primary liable party berdasarkan pasal 19 UU PK. Yang kedua, frasa wajib bertentangan dengan atas proporsionalitas. Jika semua influencer wajib bertanggung jawab, maka afiliator dan host live juga harus ikut bertanggung jawab. Ini menciptakan overliability dan bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum perdata. Juri, sadarilah bahwa dalam berbagai polemik publik yang melibatkan figur seperti Dr. Richard Lee, terlihat jelas bahwa opini dan promosi dari influencer mampu mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Ini membuktikan bahwa influencer bukan sekedar perantara pasif, tetapi pihak yang berperan dalam membentuk keputusan konsumsi masyarakat. Juri, hukum perdata berdiri di atas prinsip tidak ada tanggung jawab tanpa kesalahan yang terbukti. Produsen adalah pihak utama yang bertanggung jawab. Influencer hanya dapat dimintai tanggung jawab jika unsur salahnya terbukti, bukan secara otomatis. Pergi ke taman memetik bunga, bunga melati harum baunya. Jika hukum jadi dasar utama, maka mosi ini layak dimenangkan oleh tim kontra. Saya Naswa Azhara bangga sebagai tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, rekanku dari tim pro, saya Adeliara Mendanti dari SMA Negeri 1 Tumpang selaku pembicara kedua dari tim kontra dengan musim debat yang sangat luar biasa. Dewan juri, hukum bukan alat untuk mencari kambing hitam atas kegagalan pengawasan negara. Membebankan tanggung jawab perdata kepada influencer atas dosa perusahaan ilegal adalah tindakan yang salah alamat dan merusak aturan hukum perdata kita. Saya akan membuktikan mengapa posisi ini tidak dapat diterima secara legalistik. Dewan juri, izinkan saya untuk memaparkan argumen sedemikian rupa untuk memperkuat posisi kami sebagai tim kontra. Yang pertama, influencer tidak memiliki legal standing sebagai tergugat karena tidak memiliki hubungan hukum langsung atau property of contract dalam transaksi antara produsen dan juga konsumen. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, kesepakatan menjadi antara pembeli dan juga penjual. Influencer hanyalah pihak ketiga yang menyediakan jasa publikasi. Membebankan ganti rugi kepada mereka melanggar asas proporsionalitas. Dewan juri, influencer tidak memiliki akses ke laporan keuangan atau izin internal perusahaan yang bersifat rahasia, sehingga menuntut mereka melakukan audit menyeluruh adalah hal yang mustahil, sebagaimana ada hukum yang menyatakan actus non facit reum nisi mesti rea, suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika ada niat jahat. Dewan juri, izinkan saya memaparkan kasus nyata yang terjadi pada tahun 2023 sampai tahun 2024 yang menjerat nama artis Amanda Manopo dan Deddy Cagur. Mereka terlibat dalam kasus judi online, padahal mereka mengaku tidak tahu bahwa situs game online tersebut adalah judi yang berkedok game online, dan mereka hanya mengikuti skrip yang diberikan oleh manajer tanpa mengetahui isi sebenarnya dari situs tersebut. Dewan juri, izinkan saya meluruskan ketidaksempurnaan logika dari tim pro yang bersikeras bahwa pasal 135 adalah pelindung mereka. Tetapi kami jawab Dewan juri, PMH membutuhkan pembuktian kesalahan yang nyata. Selama influencer telah bertindak sesuai standar operasional jasa promosi, maka tidak ada kesalahan hukum.
Dewan juri, izinkan saya memaparkan solusi yang relevan dan juga logis. Yang pertama, standarisasi kontrak endorsement dengan perlindungan hukum. Yang kedua, pembentukan lembaga verifikasi pihak ketiga. Dewan juri, pada kesimpulannya, tanpa adanya bukti persekongkolan jahat, tuntutan perdata kepada influencer hanya upaya pengalihan tanggung jawab dari pelaku utama. Pada akhirnya, tegakkan hukum dengan logika, bukan dengan emosi yang membabi buta. Mari kita kejar pelaku utamanya, bukan juru bicaranya. Oleh karena itu, MOS ini layak dimenangkan oleh kami. Saya Adelia Ramdanti, bangga menjadi tim kontra. Egum et bonum aslek legum. Apa yang adil dan baik ialah hukum yang hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, rekan berpikirku dari tim pro dan hadirin yang berbahagia. Ada sebuah adagium berkata, lex non jocit et impossibilia. Hukum tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Artinya, memaksakan tanggung jawab perdata kepada influencer atas kejahatan sistematis produsen adalah sebuah kecacatan yuridis. Urgensi kita bukan mencari kantong tebal untuk meretribusi ganti rugi, melainkan menegakkan supremasi hukum pada pelaku utama, bukan pada perantaranya. Juri, izinkan saya untuk membidas argumen yang dipaparkan oleh tim pro. Yang pertama, tim pro mendalilkan pasal 1365 KUHP Perdata terkait dengan kelalaian. Namun juri, dalam doktrin hukum, kelalaian harus diukur berdasarkan standar yang wajar. Mari kita lihat kasus robot trending net 89 tahun 2022. Jika produsen memasukkan dokumen negara dengan sangat profesional, artinya menuntut influencer untuk mendeteksi pemalsuan tersebut adalah beban yang sangat tidak proporsional. Yang kedua, Kipro mencoba mengkaitkan keuntungan influencer dengan kerugian konsumen. Secara hukum perdata, ganti rugi hanya lahir dari hubungan kontraktual atau PMH secara langsung. Artinya, konsumen bertransaksi dengan produsen, bukan dengan influencernya. Artinya, memberikan tanggung jawab perdata kepada influencer adalah diskriminasi hukum yang nyata karena faktanya ilegalitas produk adalah kegagalan regulasi dari OJK dan juga BPOM. Mosi ini adalah upaya sistematis melimpahkan dosa birokrasi ke pundak warga sipil. Dewan juri yang terhormat ibarat seorang kurir. Tugas kurir hanyalah mengantarkan paket dari pengirim menuju penerimanya. Jika ternyata dalam kotak paket tersebut isinya adalah bom yang meledak, apakah logis jika kurir tersebut dituntut ganti rugi perdata oleh penerima? Jawabannya tidak, saudaraku. Kami dari tim kontra menawarkan penguat asuransi tanggung gugat dan optimalisasi dana kompensasi korban dari penyitaan pelaku utama, bukan merampas hak milik pihak ketiga. Peribahasa berkata, buruk muka cermin dibelah, yang artinya karena kegagalan pengawasan negara dan liciknya produsen, tetapi sarana promosilah yang justru disalahkan. Menyalahkan influencer adalah tindakan emosional yang mencederai logika hukum itu sendiri. Oleh karena itu, saya menolak penuh adanya mosi hari ini, karena tim kontra lebih kuat dari aspek kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan doktrin perdata yang murni. Karena keadilan tidak boleh dicapai dengan menciptakan ketidakadilan yang baru. Data kami lebih objektif dan tim kontra lah yang layak dimenangkan. Saya Agastya Putri Josiela, bangga menjadi tim kontra. Baik, izinkan saya membacakan closing statement tim kontra. Dewan juri yang terhormat, perdebatan hari ini pada dasarnya sederhana. Apakah hukum boleh mewajibkan tanggung jawab tanpa pembuktian kesalahan? Kami tegaskan tidak, saudaraku, karena dalam pasal 1365 KUH Perdata, pertanggungjawaban perdata hanya lahir jika terbukti adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Sementara dalam konteks ini, pihak yang paling mengetahui legalitas dan isi produk tetaplah produsen, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 UU PK. Dewan juri yang terhormat mewajibkan influencer secara otomatis berarti menggeser hukum dari prinsip pembuktian menjadi sekedar asumsi berdasarkan pengaruh. Ini bukan keadilan, melainkan overliability yang berpakai. Ya, oleh karena itu, mosi ini layak dimenangkan oleh tim kontra. Nulla poena sine culpa. Tidak ada pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Saya Naswa Azhara, bangga sebagai tim kontra. Terima kasih.